Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video perdana saya ingin membagikan tips seputar motor Alfa ya. Ini motor Alfa punya saya tahun 1991. Kebetulan motor ini sudah saya pakai selama 7 bulanan ya. Ada 7 bulan saya pakai motor Alfa ini Alfa 2R ya, tahun 91. Alhamdulillahnya memang untuk motor tua ya, sudah barang tentu banyak masalah-masalah yang berarti karena umur. Nah, oke. Mungkin untuk review full dari motor Alfanya nanti saya akan buatkan. Alfa 91 ya punya saya. Untuk sekarang kita fokus ke ini, karburator ya. Karburator ini bermasalah ya punya saya itu. Jadi masalahnya agak sedikit mengganggu saat digunakan ya. Jadi saat saya gunakan santai, motor ini terasa bensinnya habis atau seperti mau mogok ya. Nah, itu dikarenakan dari setelan pelampungnya. Setelan pelampungnya itu terlalu bawah ya. Jadi ya nanti saya akan buka dulu sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sistem dari karburator Yamaha Alfa atau motor 2 tak ya. Sebenarnya sama aja sama motor 4 tak. Oke, langsung kita buka dulu terlebih dahulu bagian body-bodinya. Ini kita buka side, lalu leg seal, lalu sayap, lalu dasi depan dibuka agar mudah ya. Oke. Body-body sudah terlepas, saatnya kita buka karbu, oke? Oke, karburator sudah saya lepas ya. Ini untuk karburator Alfa. Kecil ya, imut gitu. Karburator Alfa ini ya. Kebetulan memang motor saya karburatornya kondisinya tidak original ya. Kenapa? Jadi di sini saya sudah ganti dengan merek lokal ya. Ini mereknya nih, Bina Karburator. Jadi ini udah berapa ini ya? Mungkin sudah 6 bulanan saya menggunakan karburator lokal. Alhamdulillah tidak ada kendala untuk dari karburator Bina Karburator ini. Saya ini dulu waktu itu beli seharga 95.000 gitu ya, sama ongkir kurang lebih jadi 110 atau 105.000 gitu. Jadi ini kenapa saya ganti? Nah, karena nih karburator lama saya juga lokal, mereknya Lipo ya. Hanya saja kenapa saya ganti, ini dia permasalahannya ada di pilot jet teman-teman. Pilot jetnya itu sulit untuk dibuka. Memang saat melakukan servis, waktu itu saya ingin membuka pilot jetnya itu susah. Kenapa susah? Karena sudah ini ya, sudah dol atau selek di bagian ininya untuk pemutar menggunakan obeng min. Dia udah selek, alhasil susah sekali dibuka. Susah dibuka ya. Padahal untuk kondisinya ini waktu itu masih mulus ya, masih bagus, cuma ini rusak. Sayang sekali. Jadi saya beli aja daripada kenapa-napa kan. Lagian juga untuk lubangnya juga sudah kelihatan ya, sudah rusak gitu ya.
jadi sudah tidak bisa dipakai, sudah ngaco. Awalnya gitu ngaco, kurang enak lah. Jadi saya beli ini karburator yang lokal juga, tapi alhamdulillah berfungsi dengan baik. Nah itulah untuk karburator yang saya miliki sekarang, sejarah karburator. Oke, sekarang kita akan buka dari karburator ini ya, merek Bina karburator. Sudah kotor ya ini memang. Ini awalnya memang masalahnya saya tuh karburatornya sering banjir. Kenapa? Karena untuk setelan pelampung, nanti saya akan buka ya, setelan pelampungnya itu terlalu terbuka, jadi untuk bensinnya itu tidak menutup dari pelampungnya. Nah itu suka ini, kalau pagi-pagi suka bau bensin kan, suka bocor, suka kayak gimana ya. Dulu yang paling parah tuh waktu saya pakai ke warung, padahal sebentar ya, saya pakai ke warung, ditinggal sebentar. Begitu saya mau pakai pulangnya, kenapa bensin cepat sekali habis ya, terkuras. Ternyata ini masalahnya. Jadi waktu mau saya pakai itu banjir kemana-mana kesini bar. Oke, ini untuk kondisi dalam dari karburatornya ya. Ini saya masih terbilang bersih sih, tadi tidak terlalu banyak kotoran karena saya menggunakan filter, jadi meminimalisir kotoran. Nah ini untuk pelampungnya ya, ini bisa kita lihat untuk settingan pelampungnya itu terlalu rendah ya untuk ini. Nah saya akan jelaskan ya. Nah ini kita buka dulu ya. Nah ini adalah bagian namanya pelampung untuk suplai bensin ke dalam karburator ya. Jadi ini tuh fungsinya untuk membuka dan menutup bensin yang masuk ke saluran karburator ya. Nah jika ini apa si namanya ini jarum pelampung ya, kita sebutnya jarum pelampung ini atau setelan pelampung ini terlalu, kan posisi karburator tuh seperti ini ya. Nah seperti ini untuk di bagian pelampungnya. Nah seperti ini terlalu ke bawah untuk setelannya. Itu akan menyebabkan bensin yang masuk ke dalam saluran karburator itu terlalu sedikit ya, sehingga kurangnya tenaga kurangnya suplai bensin dan udara pada karburator. Jika settingan pelampung terlalu tinggi, terlalu ke atas, itu mengakibatkan banjir pada karburator. Simpelnya seperti itu ya. Nah, ada kemungkinan banyak terjadinya, ada beberapa kemungkinan terjadinya banjir pada karburator. Yang paling sering itu ya tadi settingan pelampung terlalu tinggi sehingga mengakibatkan suplai dari jarum skep itu terlalu terbuka, jadi banyak masuknya ya ke karburator. Jadi dia membasahi seluruh bagian karbu sehingga jadi banjir. Nah yang selanjutnya itu dari packing. Bisa saja untuk settingan pelampungnya itu pas, namun untuk kondisi packingnya itu mungkin ada yang sudah keras atau ada yang sudah robek. Itu bisa mengakibatkan
banjir. Biasanya kalau dari packing itu sendiri dari sini ya, dari bagian karburator sebelah sini. Nah, tapi kalau dari pelampung biasanya dari dalam di sini dia keluar bensinnya, atau bisa dari sini. Nah, dari pembuangan ini kan ada ini ya, ada apa namanya, pipa kecil ya, ada sedotan lah, pipa kecil. Nah, ini buat misalkan terlalu over, kita bisa mengindikasikan setelan pelampung tinggi atau rendah itu. Jika terlalu tinggi, maka bensin akan turun lewat sini. Nah, dulu saya tuh banjirnya tuh lewat sini ya, dari selang pembuangan sini. Bukan selang pembuangan sih namanya, selang apa ya, selang inilah. Biasanya di sini kalau kepenuhan banjirnya tuh untungnya langsung keluar sini, jadi enggak terlalu gimana ya, jadi ketahuan lah indikasinya gitu. Itu untuk terlalu tinggi. Kalau untuk terlalu rendah ya seperti yang saya alami, biasanya motor itu berebet kayak habis bensin ketika dipakai, kurang stabil untuk di RPM menengahnya ya, biasanya seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini pilot jet, main jet dulu ya, yang simple saja. Untuk pilot jet yang bagian kecil saya akan buka terlebih dahulu. Si pinggirin dulu. Nah, ini untuk ini ya, pilot jetnya ya. Fungsinya apa pilot jet? Itu dia bekerja pada saat langsam ya, pada saat langsam dari RPM bawah ke menengah ya. Kalau untuk bukaan gas ini bisa lamsang dan RPM bawah. Nah, untuk selanjutnya kotor. Ini namanya main jet. Nah, dia itu fungsinya untuk RPM menengah ke atas ya. Saat kita mulai bejok gas itu ya, langsung dari RPM tengah ke atas. Untuk polnya lah, gas polnya itu dia berfungsi ini main jet. Itu aja untuk penjelasan simpelnya ya. Kalau untuk penjelasan teknis bisa lihat-lihat di Google atau YouTube lah, channel-channel lain. Ada mereka lebih profesional untuk membahas masalah pilot jet dan main jet. Yang jelas untuk pilot jet itu dia berfungsi atau bekerja pada saat lamsang dan RPM bawah, sedangkan untuk main jet itu bekerja pada saat RPM menengah sampai atas. Nah, jika pilot jet itu terlalu kecil ya, itu kemungkinan motor susah hidup pada saat pagi-pagi atau kurang stabil saat RPM bawah, bisa dari pilot jet. Begitu juga sebaliknya untuk main jet, jika terlalu kecil maka untuk RPM menengah ke atasnya itu kurang baik ya, kurang pas. Jadi kalau istilahnya itu keiritan. Nah, kita bisa lihat irit atau tidak dari main jet dan pilot jet atau setelan karburator, bisa lihat di busi. Nanti saya akan buka untuk setelan busi saya. Lanjut, kita sekarang ke mungkin saya akan bersih-bersih dulu ya untuk karburator ini. Servis dulu.
supaya lebih nyaman ketika digunakan. Jadi tidak seperti sekarang, sebelumnya itu kurang enak ya kalau dipakai santai, motor terasa ngampos, tidak ada tenaganya. Kita akan bersih terlebih dahulu. Saya menggunakan ini ya, karburator cleaner, supaya lebih cepat bersih. Ya, sekarang kita lihat untuk kondisi busi motor saya. Nah, ini untuk busi saya, kondisi busi saya menggunakan busi merek Daytona ya, Daytona Jepang. Jadi untuk seri busi ini sama dengan motor-motor 2 tak Yamaha ya, seperti Racing, Van ZR ya. Untuk seri ini itu sama. Saya menggunakan busi merek Daytona. Nah, ini kita bisa lihat di sini penunjuk. Nih, ini untuk kondisi busi saya ya, bisa dilihat untuk ujung ini, ujung busi dari ini tuh berwarna merah bata, sedangkan untuk ini cenderung hitam ya. Nah, busi yang bagus itu seperti apa? Nah, busi yang bagus itu warna dari elektrodanya itu warnanya merah bata ya. Jadi warna businya itu kotor sisa pembakaran sempurnanya itu merah bata atau cenderung coklat ya. Kalau untuk businya, sorry ada motor bro. Oke. Nah, untuk kondisi businya misalkan putih atau ya kita sebutkan dulu yang putih ya. Kalau untuk kondisinya putih itu biasanya untuk campuran bahan bakarnya itu motor brong lagi. Oke, untuk campuran bahan bakarnya itu terlalu irit ya untuk motor atau untuk settingan karburatornya. Itu untuk MJPJ nya terlalu irit. Nah, itu sedangkan kalau untuk si businya itu berwarna hitam pekat, nah itu bisa, ini untuk motor 2 tak ya, beda lagi untuk motor 4 tak. Namun motor 4 tak juga kondisi busi yang baik itu ya merah bata. Mungkin ada beberapa untuk set pengecekan sistem pengapiannya mungkin beda lagi ya untuk 4 tak. Ini untuk 2 tak saja dulu. Nah, ini untuk yang hitam pekat. Untuk yang 2 tak itu biasanya itu untuk setelan oli samping terlalu boros atau setelan bahan bakar terlalu boros. Itu bisa dilihat dari suara knalpot ataupun dari busi ya, untuk setelan kering atau basah. Nah, ini untuk kondisi untuk setelan motor saya itu cenderung ke boros untuk oli samping. Kenapa? Nah, untuk oli samping memang saya memang sedikit boros. Namun untuk bahan bakar saya sedikit saya iritkan ya. Kondisi busi pada motor saya ini kita bisa lihat, kelihatan ya. Aduh, biar fokus dulu. Nah, dia itu untuk ujungnya itu dia merah bata atau coklat, sedangkan untuk bagian bibir dari businya itu dia cenderung hitam ya, kotor hitam ya. Ini setelan yang saya gunakan itu untuk campuran bahan bakarnya, untuk bensinnya atau karburatornya saya iritkan. Namun untuk setelan dari oli samping saya boroskan sedikit. Nah, supaya apa? Supaya mesin tidak cepat ngejim atau lagi kurang oli samping ya. Wah, itu sangat fatal untuk di motor 2 tak ya. Nah, ini saya ujungnya itu, ini untuk busi motor saya itu
coklat. Lihat ya, maaf kalau nggak fokus ya, saya pakai kamera iCam soalnya. Ini coklat namun ujung ini hitam. Itu saya setel untuk oli sampingnya itu per berapa tetes ya, saya lupa. Nah, mungkin nanti saya akan buatkan untuk setelan oli samping. Sekarang kita untuk di video kali ini saya akan menjelaskan saja tentang karburatornya dulu ya. Jadi ini untuk oli sampingnya saya boroskan, namun untuk setelan karburatornya saya iritkan di jarum skep pertama ya, paling atas. Ngomong-ngomong soal mesin saya, ini mesin saya sudah OB ya, sayangnya sudah overbus, oversize nya 50, namun untuk setelan karbunya saya iritkan. Untuk harian inilah, saya kebetulan motor ini motor pasar ya, atau motor cuman deket-deket saja, atau motor nganter-nganter lah, tidak jauh saya bawa ke Bandung atau jalan-jalan touring, itu pasti saya rubah lagi setelannya. Jadi untuk harian itu tergantung orangnya ya. Untuk harian misalkan untuk ke pasar jualan itu bisa diiritkan, namun untuk settingan jarak jauh itu alangkah baiknya diboroskan, dan tergantung dari si penggunanya ya. Jika penggunanya dia suka ngebut, nah itu sama aja, kalau mau irit ngebut itu bisa saja jadi boros ya, karena untuk cara penggunaan motornya itu barbar ya, suka bejek gas apalagi 2 tak. Jadi kalau lebih baik memang kalau 2 tak itu kalau jauh diboroskan saja, agar lebih tidak cepat ngejim atau overheat untuk di mesinnya ya. Oke, kita lanjut ke businya kita bersihkan dulu, lalu kita pasang juga karburatornya ya. Kita kayak ini aja, karburator cleaner, sikat sedikit. Kita lap-lap dikit lah. Bersih nggak ya, kelihatan nggak ya, kurang lebih sudah bersih lah ya. Ini untuk busi dari Daytona itu, dia ujung dari elektrodanya itu agak sedikit meruncing ya, kelihatan nggak? Udah seperti itu ya. Lanjut kita pemasangan karburator. Sebelumnya kita pasang busi dulu lah. Maaf ya teman-teman kalau misalkan saya salah dalam mengungkapkan kata-kata dalam penyervisan, soalnya ini video perdana saya ya. Kita bagi-bagilah, kita share ilmu yang kita punya lah. Jika kalau ada yang kurang sependapat bisa kita diskusi di kolom komentar, biar kita juga lebih paham lagi ya.